Tuhan membawa kita, memberikan kebebasan kepada kita, dan di hari Sabat semua apa? Semua perhambaan itu dikeluarkan daripada kita. Jadi ada apa istilahnya? Ada pertanggungjawaban lah. Ketika Sabat kepada Tuhan, selain hubungan kita dengan Tuhan, kita juga kasih tahu ke Tuhan bahwa oh ini loh yang sudah Engkau tugaskan kepada kami selama ini. Jadi Sabat itu pun harus dinikmati oleh semua manusia. Ciptaannya. Nah, bukan beban. Tugas kita adalah memperkenalkan kepada mereka bahwa Sabat juga harus dinikmati oleh mereka seperti yang kita nikmati. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada, kita berbahagia, kita boleh berkumpul bersama-sama, belajar Alkitab, terlebih khusus, kita akan berdiskusi tentang sekolah Sabat, di mana pada pelajaran kali ini kita belajar Sabat perhentian, di mana Triwulan 3 selalu berbicara tentang apa? Istirahat di dalam Kristus sebagai juru besar. Dan kita berbahagia, kita boleh belajar lagi pada pelajaran 10 Sabat perhentian. Dan saya di studio tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber dan juga ada narasumber dari orang muda, di mana kita akan berdiskusi, kita akan tukar pikiran, dan sebentar dia akan memperkenalkan diri, dari mana, dan pertanyaan hari ini ialah, pernah nggak punya pengalaman ketika minggu itu hektik, minggu yang berat, kalau bisa dibilang, pergumulannya banyak sekali minggu ini. Terus ketika hari Sabat datang, kita merasakan kelepasan. Kelepasan yang plong, seperti dimerdekakan. Oke, silakan Arman. Terima kasih Pendeta. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Jawabannya pernah Pendeta, karena pernah satu kali lagi satu minggu itu padat sekali, begitu banyak yang harus diselesaikan. Begitu sudah tahu akan buka Sabat, itu rasanya ada space, waktu untuk bisa tenang, untuk bisa jadi tidur malam tuh nyaman gitu. Jadi Betul. Oke, terima kasih Norman. Dan juga narasumber kita yang berikutnya adalah Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Jesli, Norman dan pemirsa di mana berada. Pertanyaannya masih sama Pendeta. Oke, kapan? Setelah kerja atau sebelum kerja? Tergantung pengalaman Pendeta. Kalau setelah kerja, saya pikir Sabat itu paling sibuk ya. Tapi bukan berarti beban loh. Iya, betul. Bukan itu poinnya. Tapi kalau menjawab pertanyaan Jesli, pernah rasakan itu waktu masih di kampus. Iya. Jadi kalau sudah masuk hari Kamis, masuk hari Jumat, waduh, seneng lah itu, lega. Tapi begitu masuk hari Sabat, nah yang paling menjadi beban itu Sabat siang dengan Sabat sore, Jess. Karena teman-teman ada yang mau dijemput, kita nggak ada yang mau dijemput kan, itu jadi beban juga. Tapi intinya adalah begitu mau masuk hari Jumat lah ya, Jumat. Petang itu, senang lah, relax, bebas dari tugas, ujian, kuis dan apa lain. Oke, terima kasih Pendeta. Dan sebagai doa buka akan didahului oleh ayat tema, akan dibawakan oleh Norman. Ayat tema kita terdapat dalam Imamat 23 ayat yang ketiga. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Kita sama-sama berdoa.
Bapa dalam surga, kami ucap surga berterima kasih atas kami hingga pada saat ini. Bapa, kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan dari surga agar diskusi ini dapat berjalan dengan baik, begitu juga dengan pendeta Panjaitan dan pendeta Jasin akan memimpin. Engkau berkati mereka Bapa agar dapat menyampaikan dengan baik, sehingga yang mendengarkan pun di rumah juga dapat mendengarnya dengan baik ya Bapa. Ampuni kami akan segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Norman. Oke, di pelajaran sahabat petang, sahabat hari perhentian. Di sahabat petang kita disuguhkan dengan informasi bahwa ketika akhir-akhir zaman ini, kita sering mendengar argumen tentang ini. Bahwa banyak yang menentang hari ketujuh atau hari sabat itu. Mereka katakan demikian, oh, hari sabat itu, sudah Tuhan Yesus pakukan di kayu salib. Jadi kita tidak perlu menguruskan hari sabat atau hari ketujuh itu. Terus ada juga yang katakan, oh, Yesuslah yang sudah mengubahnya. Dari hari sabat, hari ketujuh, jadi hari minggu. Dan banyak juga yang katakan dari Paulus, bagaimana itu perpindahan. Ada juga yang katakan bahwa, oh iya, kenapa kita kuduskan bukan hari ketujuh? Karena Yesus dibangkitkan pada hari minggu, yang menjadi lambang kemerdekaan. Terus ada juga yang canggih lagi. Mereka katakan, oh, Yesus adalah hari perhentian. Jadi hari apapun kita beribadah, yang penting beribadah kepada Yesus, aman. Berarti itu sahabat. Tetapi disinilah kita akan belajar di pekan ini. Bagaimana kita memelihara sabat. Dan mengapa di Alkitab ini dituliskan, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Dan kita akan belajar bagaimana hukum moral ini yang kita pahami. Dan mengapa perintah Tuhan kepada kita agar dapat beristirahat, dan perintah sabat agar kita sebagai umat-umatnya. Ingat pelajaran pekan lalu katakan Tuhan menyuruh umat-umatnya untuk memelihara sabat. Ketika kita memelihara sabat, secara langsung kita sudah kita dinyatakan Tuhan kita sebagai umat-umatnya. Dan pekan ini kita akan melihat bagaimana istirahat dalam Allah itu penting, dan kita akan melihat perintah sabat dari Allah langsung agar kita menyucikan sabat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program diskusi sekolah sahabat kita. Kita kembali pada program diskusi sekolah sahabat kita, dan kita akan belajar pada pelajaran hari Minggu, sahabat dan penciptaan, yang akan dijelaskan oleh Norman. Silakan. Terima kasih pendeta. Hari Minggu jelas sabat dan penciptaan. Dari sekolah sahabat kita ini dibuka, diingatkan kembali bahwa dari 10 perintah yang telah diberikan Tuhan kepada Musa pada saat itu, dan kepada kita juga ya pada saat ini, bahwa yang lain tuh kan jangan. Tapi cuma ada satu di mana tulisannya ingat dan kuduskanlah hari sabat. Nah, kalau dikatakan ada ingat di sana, berarti punya sebuah sejarah yang cukup kental, sehingga ada satu momen itu harus jadi pengingat seperti itu. Nah, dari judul saya sudah sabat dan penciptaan, yang dimana memang ketika sekolah sahabat kita ini mencatat bahwa ketika manusia itu diciptakan dari gambar dan rupa Allah, maka Tuhan mau manusia itu mengelola bumi sedemikian rupa, bukan mengeksploitasi. Berbeda ya antara mengelola dan mengeksploitasi. Allah mau diciptakan manusia maka mengelola bumi, dan ketika pada hari sabat itu tiba, itu jadi reminder lagi kepada mereka bahwa, oh, ini loh ciptaan-ciptaan Tuhan, oh, ini loh yang seharusnya saya kelola. Saya jadi ada ingat ketika waktu masih kuliah di Bandung, di Unhai pada saat itu pendeta. Jadi kita hari sabat itu kebetulan sudah mendekati akhir semester lebih tepatnya, dan mau liburan panjang. Jadi aku dan beberapa teman pada saat itu kita coba yuk ke kebun di atas, ada di dekat di belakang villa itu kan kebun pendeta ya. Kita naik kebun di atas, itu di hari sabat, mau tutup sabat. Ketika naik ke atas kebun itu melihat pemandangan itu rasanya wah, luar biasa ini ciptaan Tuhan nih, hijau, bikin tenang segala macam. Dan ini juga yang mau Tuhan tanamkan dari Adam dan Hawa sampai kepada kita, bahwa hari sabat, antara hari sabat dan penciptaan itu sendiri adalah satu kesatuan gitu loh. Ketika sabat itu tiba, maka kita manusia bukan hanya hubungan kita dengan Allah saja yang
dikuatkan, tapi antara kita dengan ciptaan-ciptaan Tuhan ini juga harus ada yang menjaganya gitu loh. Diingatkan kembali seperti itu. Di alinea terakhir, ya, dosa telah merusak dan mengacaukan segalanya, tetapi bumi ini masih merupakan ciptaan Tuhan. Dan tidak ada yang memberi kita hak untuk mengeksploitasinya, terutama untuk merugikan manusia lain yang sering terjadi. Diingatkan kembali bahwa memang, ya, apalagi kita yang hidup di kota-kota besar kan, polusi, macet, segala macam, bikin stres gitu kan, bikin capek ini. Tapi walaupun bagaimanapun juga, sudah tugas kita diingatkan kembali bahwa ini tugas kita untuk memeliharanya, bukan dieksploitasi. Maka di hari Sabat itulah, ketika kita beristirahat kepada Tuhan, Tuhan, ini loh bumi yang telah kita kelola selama ini. Jadi ada apa istilahnya? Ada pertanggungjawaban lah. Ketika Sabat kepada Tuhan, selain hubungan kita dengan Tuhan, kita juga kasih tahu ke Tuhan bahwa ini loh yang sudah Engkau tugaskan kepada kami selama ini. Terima kasih Norman. Pendeta? Pendeta? Ya, kembali mengulangi pelajaran pekan lalu ya, bahwa Sabat itu akan mempunyai makna yang berbeda-beda dilihat dari situasi yang mana, kan kira-kira begitu. Jadi kalau kita membicarakan tentang penciptaan, maka tandanya itu adalah Sabat. Kalau kita membicarakan tentang ciptaan baru, tandanya itu juga Sabat. Kalau kita membicarakan tentang istirahat, rest, dalam arti bukan rest tidak melakukan apa-apa, artinya rest, kita berhenti dari kegiatan sehari-hari kita, ya tandanya juga adalah apa? Adalah Sabat. Jadi dalam konteks ini, pelajaran hari Minggu, pada waktu kita berhari Sabat, kita itu sedang mengingat bahwa kita itu adalah ciptaan Allah dengan proses yang sudah kita pelajari pekan lalu. Ya, dia menunduk, dia membentuk tanah itu menjadi apa? Menjadi manusia, menjadi Adam, lalu dihembuskan. Itulah prosesnya. Dan pada waktu kita berhari Sabat juga kita menempatkan posisi kita bahwa kita tidak percaya dengan teori-teori yang lain tentang asal-usul daripada bumi kita ini ada. Nah, itulah pengertian daripada Sabat yang tadi itu. Nah, tadi saya sempat terpikir waktu Norman memberikan ilustrasi ya, waktu di kampus di Unai dulu jalan-jalan hari Sabat, pergi ke alam, lalu melihat alam. Waduh, luar biasa ciptaan Tuhan itu. Saya berpikir, apakah pemikiran itu luar biasa ciptaan pada waktu pergi hari Sabat saja? Nah kan gitu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa saya berpikir seperti itu? Karena kalau kita merasakan perasaan Norman, waduh luar biasa ciptaan Tuhan pada hari Sabat, sangat sedih rasanya orang-orang yang tidak berhari Sabat. Kan itu. Tetapi kenyataannya, siapa saja yang melihat ciptaan Tuhan akan katakan luar biasa ciptaan Tuhan itu. Nah, yang perlu kita perkenalkan kepada mereka adalah, nah kalau kamu mau menikmati, menselebrasikan bahwa kamu itu ciptaan Tuhan, bahwa kamu itu mengakui bahwa ciptaan itu luar biasa, yuk kita rayakan Sabat yuk. Nah, kan kira-kira begitu. Nah, seperti ilustrasi saya pekan lalu, kalau kamu mau mensyukuri pernah lahir ke dunia ini, pernah dilahirkan oleh orang tuamu, yuk kita celebrate yuk hari lahirmu yuk. Kira-kira seperti itu, kira-kira seperti itulah. Nah, celebrate-nya itu tanggal berapa? Ya tanggal kelahiranmu. Jangan celebrate sebelum dan juga apa? Sesudah. Kita gantilah tanggal kelahiranmu yuk. Kita gantilah hari raya celebrate kelahiranmu itu tanggal berapa? Udah tanggal sekian. Kenapa? Ya pas aku datang loh. Ini mau ngerayain hari lahir gua atau mengingat kedatanganmu ke sini, yang mana sih? Kira-kira seperti itu. Ada juga orang yang menggabungkan perayaan hari lahirnya dengan hari pernikahannya. Ada, ya kamilah itu. Jadi ini mau merayakan yang mana nih?
hari lahir atau hari pernikahan. Ya sebenarnya bisa saja itu menjadi sama karena waktu menikah kan berarti menjadi ciptaan baru. Suasana baru ya, kira-kira seperti itu. Oke, tambahannya. pendeta. Kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di diskusi kita pada pelajaran Senin, merayakan kebebasan. Seperti yang kita juga sudah belajar ya, pada pelajaran 9 dan 10 sangat berkaitan. Kita mengingat peristiwa ketika Musa sementara menjelaskan, menerangkan bagian dari 10 perintah Allah, hukum moral ini, kepada generasi kedua, generasi berikutnya dari bangsa Israel apa? Musa menjelaskan kepada mereka bagaimana pergumulan mereka bisa keluar dari Mesir. Besar sekali tangan Tuhan. Kalau kita lihat di cerita pada keluaran itu, bagaimana pergumulan Musa, pergumulan bangsa Israel, pergumulan Tuhan agar mereka boleh bebas. Ingat bahwa di situ sampai Tuhan menurunkan 10 tulah karena Raja Firaun selalu mengeraskan hatinya. Dia tidak mau ini bangsa ini keluar dan tetap menjadikan mereka menjadi budak. Tetapi disinilah kita melihat Sabat merupakan perayaan akan kebebasan. Kalau ini mereka merayakan kebebasan dan perbudakan di Mesir, tetapi di zaman kita merayakan kebebasan dari perbudakan yang lebih canggih zaman ini. Perbudakan dosa, bahwa Yesus telah mati bagi kita, ini yang kita rayakan. Dan juga kalau di zaman ini kita bisa lihat lebih canggih ya perbudakan, bisa handphone membudak kita lupa waktu, media sosial, gadget kita dan sebagainya, dan Sabat Tuhan berikan agar kita dibebaskan dari itu semua. Sekolah Sabat katakan demikian. Sabat adalah perayaan kebebasan dari semua hal yang membuat kita tetap dalam perhambaan. Dan pada hari Sabat kita diingatkan ada kebebasan dari dosa, bukan dalam kekuatan kita sendiri, tetapi dalam kekuatan Allah. Yang ditawarkan kepada kita dengan iman, kita juga diingatkan bahwa ada kebebasan yang tidak kita peroleh. Anak-anak sulung Israel diselamatkan oleh darah anak domba yang dioleskan di tiang pintu pada malam sebelum mereka keluar dari Mesir. Kita juga diselamatkan oleh darah anak domba yang sekarang berjalan dalam kebebasan yang milik kita di dalam Kristus Yesus. Sama seperti anak sulung bangsa Israel diselamatkan oleh darah, kita juga diselamatkan oleh darah anak domba, yaitu Kristus yang telah mati di kayu salib. Kita juga lihat di dalam ini, Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Kita mengingat kembali juga di hari Sabat, besar kuasa Tuhan kepada kita. Mungkin pergumulan kita beda-beda terhadap hari Sabat. Mungkin di pekan saya perhambaannya di lain, mungkin norman perhambaannya di lain, tetapi ingat, Tuhan membawa kita, memberikan kebebasan kepada kita, dan di hari Sabat, semua semua perhambaan itu dikeluarkan daripada kita. Sekolah Sabat katakan paragraf terakhir demikian. Perintah ini memberitahu kita untuk beristirahat dalam keselamatan yang telah Allah peroleh bagi kita melalui tangannya yang perkasa. Kita dibebaskan dari upaya kita sendiri atas kebenaran, karena kita ingat bahwa Allah adalah pencipta, dan bahwa kita dapat mempercayai Dia untuk menciptakan kita kembali juga dan membebaskan kita bahkan sekarang dari belenggu dosa, jika kita mau mengizinkan Dia bekerja dalam kita. Semua kita bisa mendapatkan kebebasan dari Yesus, dari Tuhan, kalau kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Pendeta, ada tambahan pendeta? Sama seperti yang kita bicarakan pekan lalu ya, tentang celebration Sabat ya, keeping Sabat, celebration Sabat. Tapi dalam pelajaran hari Senin hari ini tanggal 10 Agustus merayakan kebebasan. Ya, artinya kalau orang sudah bebas harus gembira ya, gembira. Ada beberapa ilustrasi yang mau saya sampaikan. Kebetulan kalau lagi
jenuh ya, apalagi sekarang di zoom terus Iya, kan. zoom. Saya sering buka YouTube Just for Lah, ya itu yang Iya, buatan Kanada lucu. itu. Jadi ada satu episode di situ tahanan mau dilepaskan, sedih dia, Iya. sedih, aduh, seperti bikin perpisahan dengan Teman-temannya. polisi itu kan, officers itu. Officers. Aduh, gimana nih kok saya dilepasin katanya kan. Jadi begitu mobil tahanan ini pergi, dia ngapain? Dia lihat ada mobil polisi, kaca spionnya dihancurin, lalu ditahan lagi. Wah, gembira dia. Gembira. Jadi waktu saya lihat itu, lalu saya hampir sama ya dengan bangsa Israel ya. Saya maksud gini, pada waktu mereka di Mesir, mereka kan harus kerja. Iya. Dapat makan atau tidak itu nggak pasti. Iya. Kan biasa orang kerja untuk makan. Ini mereka kerja. Dapat makan atau tidak itu belum pasti. Lalu Tuhan bilang, oke, kamu keluar deh. Iya. Waktu keluar dari Mesir, mereka sudah pasti dapat makan walaupun tidak kerja. Iya. Iya. Betul. Kan nggak ada kerjanya bangsa Israel kan? Hanya jalan-jalan aja, jalan sana, jalan sini, ikuti apa Tuhan bilang. Makan pagi, siang, sore udah pasti ada. Tapi apa mereka katakan? Aduh, enakan di Mesir kan? Apa bedanya dengan Just for Love tadi tuh kan? Betul. Dibebaskan jadi susah gitu loh. Mereka lebih senang untuk apa? Dia lebih senang untuk tetap berada di tahanan, sama seperti apa? Bangsa Israel kan begitu. Komplain mereka. Ngapain kita di sini? Ya kan, ngapain? Nah, jadi tambahannya, saya ingat ilustrasi kuno ini waktu saya masih pendeta muda. Memang tidak baik, tapi ya untuk ilustrasi terjadi perbincangan antara kalajengking dengan buaya. Jadi kalajengking mau nyebrang sungai, lebar, arusnya cukup lumayan. Jadi ngobrol lah. Anterin dong ke sana, kata kalajengking. Buaya bilang, nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Antar kamu nyengat saya. Enggak, kata apa? Kata buaya, kata kalajengking. Enggak, kata buaya. Please lah, janji enggak. Oke ya. Pendek cerita, naiklah kalajengking di punggung buaya. Lalu mereka nyebrang kan, ngobrol. Di pertengahan perjalanan, nyengat. Datang buaya, kan nyengat kan? Lalu datang kalajengking, aduh sorry, memang habit gua nyengat. Jadi habitnya bangsa Israel memang sudah mereka sudah biasa di tahanan, ditawan, dianiaya, dibudak gitu 400 tahun kan. Kayak begitu pindah ke sini mereka harus mengalami proses. Nah, mereka tidak rayakan itu. Harusnya Sabat itu adalah perayaan kebebasan seperti yang kita bicarakan kemarin. Sabat. Kita harus bebas. Tapi kenyataannya apa? Sabat, don't do this, don't do that. Justru jadi beban yang baru gitu. Jadi apa? Beban yang baru. Itu tambahan ilustrasi saja. Oke. Terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi pada pelajaran diskusi sekolah sahabat kita. Dan kita tiba pada hari Selasa, orang asing di tempat kediamanmu. Silakan pendeta. Kalau kita baca buku Keluaran 20 ayat 8 ya. Ya. Ingatlah lalu apa? 6 hari lamanya kau akan bekerja, lalu orang asing yang di tempat kediamanmu, lalu apa? Hewanmu, binatangmu dan apa lain sebagainya. Saya tidak tahu waktu itu Norman atau siapa yang di sini jadi talent. Saya pernah singgung itu sedikit saja. Kalau kita masuk ke hari Sabat, siapa biasanya paling sibuk? Kita atau asisten rumah tangga atau orang asing yang di rumah kita? Biasanya kan orang asing yang di rumah kita kan. Oh ini jaga anak, ini hari Sabat ini, wah sibuk mereka. Apalagi mau ada potluck, suruh aja asisten rumah tangga siapa, kita nggak boleh kan hari Sabat. Ini yang menarik buat saya. Celebrate freedom itu, celebrating freedom itu harus menjadi bagian semua orang. Ya. Kenapa? Ini ada menarik di sini satu alinea nih ya, di alinea kedua nih. Satu catatan yang menarik menurut saya. Universalitas Sabat adalah sesuatu yang banyak orang lewatkan. Kita itu, saya mau katakan kita. Ya. Tentu saja
kesalahan yang paling umum adalah bahwa itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Kesalahan yang diungkapkan dalam 2 pasal pertama dari Kejadian. Bagaimanapun, Tuhan menciptakan semua orang. Jadi, semua orang harus mengingat hari Sahabat. Nah, bayangkan Jesli, Norman, dan pemirsa di rumah, orang yang terdekat, orang asing yang ada di rumah kita itu orang yang dekat sama kita kan. Lalu kita mau celebrating hari Sabat, tetapi tanpa sadar untuk mempersiapkan celebrating ini membebani orang sana. Orang asing yang ada di rumah kita kan? Iya, betul. Lalu kita katakan, ayo datang bergabung bersama kami. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Wah, merayakan kebebasan. Yang gue ingat merayakan kebebasan itu adalah gue harus masak, gue harus jaga anak, gue harus pergi sana sini. No. Ya sama seperti yang tadi itu. Ya, orang-orang muda yang ada dalam pikiran mereka adalah Sabat, celebrating freedom. Nggak mau. Lo kenapa? Lo, waktu gue datang ke sono mau merayakan, apa yang mereka bilang? Don't do this, don't do that, don't do this, don't do that. Itu kan buat mereka, bukan buat kita, celebrating freedomnya itu Realita pertama. lagi itu. Lalu yang kedua, ini contoh saja. Iya. Saya agak kritis lah waktu dulu masih direktur PA. Jadi nggak heran orang-orang muda itu enggan ke gereja. Contohnya potluck, saya bilang. Kalau potluck, siapa makan duluan? Orang tua. Orang muda hanya ya yang ada di situlah. Lalu angkat meja, beresin kursi dan sebagainya, lalu cuci piring. Lalu dibilang, let's enjoy Sabat, celebrating the freedom. What? Merayakan kebebasan. Ayolah, gembira kita. Apa gembiranya? Makan itu potluck yang sisa kok. Ini contoh saja, contoh saja, secara ekstrim. Jadi, pelajaran kita mengingatkan kita rombaklah apa yang sudah terjadi itu. Gimana kita mau merasakan istirahat yang nikmat kalau memang waktu, tempat, situasi itu tidak mendukung istirahat kita yang nikmat. Nah, ini saya keluar sedikit dari pelajaran sekolah Sabat dan yang kita diskusikan. Saya pernah baca satu artikel bagaimana menikmati istirahat malam yang sesungguhnya. Ada beberapa item yang dikatakan. Satu, suasana itu harus comfortable. Artinya suhu udara di kamar itu juga harus cukup nyaman. Lalu lampu juga, penerangan cukup nyaman, tempat tidur juga cukup nyaman. Jadi orang akan rest dengan dengan sesungguhnya. Bukan tidur ayam tapi tidur sebenarnya. Nah, bayangkan kalau kita bicarakan celebrating freedom, keeping Sabat, atmosfernya tidak menyenangkan. Betul. Lalu tempatnya pun tidak menyenangkan. Bagaimana kita mau celebrate? Saya bukan mau katakan harus tempat yang mahal, bukan itu poin saya. Poin saya adalah apa yang ada di pikiran orang-orang muda khususnya ya. Pada waktu muncul kata Sabat, freedom, rest, berhenti. Ya, sementara yang mereka dengar daripada generasi pertama seperti Norman katakan dari pekan lalu kan G1, G2 itu selalu katakan don't do this, don't do that, you must do this, you must do that. Beban gitu. Jadi tidak heran banyak orang muda kata, udahlah kita balik ke Mesir aja deh. Nikmat kok di Mesir ya. Tadi yang Jesli katakan, nikmat kok kita kecanduan handphone kok lebih nikmat kita di sana, lebih enjoy kita di sana, nggak ada yang marah-marahin kita. Akhir-akhir seperti itu. Jadi kembali satu hal yang menarik di sini adalah satu kesalahan yang harus kita perbaiki adalah bahwa Allah menciptakan semua manusia
tidak sekelompok orang saja. Jadi Sabat itu pun harus dinikmati oleh semua manusia. Ciptaannya. Nah, bukan beban. Tugas kita adalah memperkenalkan kepada mereka bahwa Sabat juga harus dinikmati oleh mereka seperti yang kita nikmati. Betul. Itu kita punya apa? Tugas ya, beban, bukan beban lah. Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab untuk memperkenalkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang juga ciptaan Tuhan. Oke. Terima kasih Pendeta. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di diskusi kita dan pelajaran hari Rabu melayani orang lain menghormati Sabat Allah akan dijelaskan oleh Norman. Silakan Norman. Terima kasih Pendeta. Hari Rabu judulnya melayani orang lain menghormati Sabat Allah. Nah ini sekolah Sabat kita membuka dengan sebuah ilustrasi yang menurut aku lucu sih, karena kalau dibandingkan dengan kita sekarang mungkin bangsa Yahudi pada saat itu resenya minta ampun gitu kan. Mereka maksudnya membuat hari Sabat itu bukan jadi kata Pendeta kan, bukan jadi sebuah celebration, tapi kebanyakan don't do this-nya gitu loh. Dan lebih parahnya lagi yang bikin orang geleng-geleng kepala, mereka ngatur gitu loh. Nggak boleh jalan lebih dari sekian, itu tandanya sudah merusak hari Sabat. Lalu nggak boleh mengangkat barang, nggak boleh melepaskan ikatan apapun, bahkan tali sepatu lepas mungkin nggak boleh kalau diikat juga, karena jatuhnya adalah sudah larangan pada hari Sabat. Terlalu banyak peraturan sehingga membuat orang itu tidak lagi menikmati perhentian pada hari Sabat gitu loh. Bukan lagi menghormati, tapi ini merupakan sebuah penghinaan gitu kan terhadap Sabatnya Allah. Maka sekolah Sabat kita ini dia mengambil cerita mukjizat Yesus di ketika di Yohanes 5:1-16 itu ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, lalu orang lumpuh ini sembuh, dia datang kepada orang Yahudi, lalu dia cerita bahwa ya nih yang telah menyembuhkan saya adalah Yesus, dan itu kan terjadi pada hari Sabat begitu kan. Yang lucunya orang Yahudi ini bukan berterima kasih, dia malah ngamuk. Nggak boleh begini pada hari Sabat ini, kamu nggak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat ini. Nah, Yesus dia beritahukan bahwa di ayat ke-17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus mau kasih tahu bahwa iya, hari Sabat itu memang sebuah perhentian untuk menghormati Allah, tapi melayani mereka yang kekurangan, baik secara mental, baik secara fisik, baik secara finansial, itu juga tanda kita menghormati apa yang Tuhan mau pada hari Sabat itu. Di alinea terakhir, di paragraf terakhir, agenda manusia bukan bagian dari cita-cita Sabat Allah. Sebaliknya, kita diundang untuk memperhatikan orang-orang yang berjuang, yang merupakan tawanan, yang lapar dan telanjang, dan berjalan dalam kegelapan, dan mereka yang namanya terlihat tidak ada yang ingat. Lebih dari hari lainnya dalam sepekan, Sabat, ini aku mau bold, Sabat harus membawa kita keluar dari diri kita sendiri dan keegoisan kita sendiri, dan membuat kita berpikir lebih banyak tentang orang lain dan kebutuhan orang lain daripada hanya tentang diri kita sendiri dan kebutuhan kita. Jadi hari Sabat itu memang dibutuhkan untuk, ya oke lah, bukan lagi mengenai mimi, tapi mengenai you gitu loh. Bukan mengenai saya, tapi ini mengenai orang yang tidak seberuntung saya gitu loh. Atau juga ketika kita melayani mereka yang sedang berkekurangan ini, kita kan berarti, ya di pelajaran-pelajaran yang lalu kan sudah dijelaskan bahwa mereka kan juga adalah bagian dari yang Allah inginkan gitu kan. Ya berarti kita juga sedang melayani Allah itu gitu loh. Dengan melayani orang yang berkekurangan, dengan tidak melakukan judgment dan lain semacamnya, maka kita menghormati ini loh Sabat yang Tuhan inginkan. Kita menghormati Sabat Allah itu. Kita membuat hari Sabat itu menjadi sebuah kenikmatan bukan cuma bagi kita, tapi bagi orang yang kita layani. Jadi ketika kita melayani orang ini, dan orang ini yang mungkin tadi merasa, aduh Sabat nih banyak kan don gitu kan. Tapi kita datang, kita layani dia, maka dia rasakan, oh ini toh hari Sabat ini. Tadi yang sudah pernah katakan sebelumnya kan, ketika
PRT ini kita rubah mindsetnya bahwa hari Sabat itu menjadi sebuah kebersamaan, maka dia rasakan, oh ini tuh hari peristirahatan itu. Seperti itu. Oke. Terima kasih Norman. Di sini juga saya suka sekali di pelajaran hari Rabu dikatakan, Tuhan tidak menginginkan ibadat kosong atau kesalehan yang hening. Dia ingin melihat umatnya terlibat dengan orang lain, terutama yang tertindas dan terpinggirkan. Ini juga yang membuka pikiran kita. Tuhan bukan cuma beribadah yang biasa. Tuhan ingin bahwa kita sebagai umatnya care, peduli kepada orang yang di sekitar kita terutama. Peduli kepada orang yang membutuhkan, baik dia itu secara moral, dan juga mereka yang tertindas dan yang terpinggirkan. Sama seperti tadi teladan Yesus, ketika dia menyembuhkan orang sakit, Tuhan juga menunjukkan kepada kita, ini loh, gimana melayani orang lain di hari Sabat. Pendeta, ada tambahan pendeta? Menambahkan dari ilustrasi lagi, saya berpikir-pikir tentang hari jadi itu. Jadi kan hari jadi itu biasa itu ada tartnya, ada goodie bag-nya, lalu ada hadiah. Tart itu pengingat, penanda bahwa oh dia tuh sudah umur sekian. Iya. Lalu goodie bag itu sebagai bukti bahwa kehadiran dia di dunia ini untuk membantu orang lain. Lalu gift yang dia dapatkan adalah menunjukkan bahwa orang-orang yang ada di sekitar dia merasa bersyukur dengan kehadiran kita. Iya. Jadi, kalau kita berpikir merayakan hari jadi kita itu hanya hadiah-hadiah yang kita dapatkan, berarti kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Iya, betul. Itulah yang dikatakan di pelajaran hari Rabu yang di buku Yesaya katakan. Hari Sabat itu bukan hanya untuk mengenai dirimu, itu seperti yang Norman katakan tadi. Justru celebrate hari Sabat itu adalah tentang gift-gift yang kamu berikan. Artinya apa? Bagaimana kamu berpikir keberadaanmu di sana itu bisa membantu orang lain. Jangan hanya, wah, kira-kira ntar kalau gue merayakan hari jadi, hari lahir, hadiah apa yang gue minta ya? Iya. Ya, hadiah apa yang gue harapkan begitu. Ya? Kan sering, ntar gue ulang tahun, ya ini bahasa semua. Lu kasih ini ya, orang sebel gitu kan. Dan juga sebaliknya, ntar ulang tahun kasih gue ini ya nggak enak juga. Karena kita seolah-olah dipatok untuk memberi, dan itu untuk egois orang. Jadi kembali pada waktu kita men-celebrate freedom itu, ya, kebebasan kelahiran kita itu, di sana ada tanda yaitu Sabat, itu tartnya itu kuenya dia tahu apa. Lalu yang kedua itu ada di sana gift itu hanya kita peduli dengan orang lain. Lalu di sana ada goodie bag itu yang kita berikan kepada orang lain. Lalu gift artinya orang senang bersyukur dengan kehadiran kita. Terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi pada pelajaran diskusi sekolah sahabat kita. Telah sampai pada hari Kamis dengan judul tanda bahwa kita ada milik Allah. Sebelum kita akan bahas, di sini ada sebuah ilustrasi. Ketika Perang Dunia II, ketika perang antara Inggris dan Jerman yang memerangi Inggris ya, mereka datang ke Inggris, dan di sini dikatakan bahwa Inggris mengharapkan Jerman menyerbu segera Inggris. Makanya pemerintah Inggris mereka membuat persiapan. Mereka membuat pertahanan, benteng-benteng, terus tambat yang banyak sekali mereka buat untuk persiapan. Dan tentunya ini mereka juga membuat jalur supaya musuh cepat datang ke Inggris. Ada apa di sana? Ketika musuh mengikuti jalur itu, ternyata inilah yang Inggris lakukan. Semua tanda-tanda di sana mereka hapuskan, seperti tanda di jalan dan juga rambu-rambu jalur kereta api, penanda-penanda penunjuk jalan, mereka ambil semua. Dan yang mungkin dicat di dalam tembok, mereka tidak ambil, tetapi mereka hanya tutupi.
Inilah yang menjadi strategi mereka. Dengan begitu, apa yang terjadi? Mereka sementara membuat apa? Musuh mereka apa? Bingung mau kemana mereka pergi. Bingung mau jalur mana yang mereka ambil. Karena semua rambu-rambu sudah tidak ada. Dan ini juga yang menjadi penanda bagi kita. Bahwa tanda-tanda itu penting, terlebih khusus. Mungkin kita sekarang kalau jalan atau di mana, mungkin lebih canggih karena kita di gadget kita ada GPS dan sebagainya. Tetapi disinilah kita akan dituntun bagaimana tanda yang benar, sehingga kita boleh mencapai tujuan kita juga yang betul ketika kita mendapat tanda yang benar. Dan kita baca dalam Keluaran 31 ayat 13, 16 dan 17. Demikian. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti. Inilah yang Tuhan katakan. Tuhan katakan bahwa inilah menjadi tanda Allah dan umatnya, kita sebagai Israel modern. Ketika kita baca dalam Galatia 3:29, di sana dijelaskan bahwa apa? Kita semua adalah keturunan Abraham. Jadi secara tidak langsung kita adalah umat-umat Allah. Dan ketika kita adalah umat-umat Allah, inilah yang menjadi tanda kita. Sabat adalah tanda bahwa kita adalah miliknya. Dan ketika kita adalah miliknya, kita apa? Kita berhak menerima janji-janji Yesus, janji-janji Allah yang Dia janjikan. Di sini juga Sekolah Sabat katakan demikian. Hari Sabat saat ini tetap menjadi tanda antara Allah dan umatnya. Dan Sabat adalah tanda dari perjanjian Allah yang terus-menerus, perjanjian yang kekal, membantu kita untuk mengenal pencipta kita, mengenal penebus kita yang menguduskan kita. Dan di paragraf yang keempat dikatakan demikian. Hari Sabat adalah pengingat terus-menerus tentang asal-usul kita, pembebasan kita, tujuan kita, dan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang terbuang dan terpinggirkan. Hari Sabat datang kepada kita setiap pekan tanpa kecuali. Pengingat abadi tentang siapa kita, siapa yang menciptakan kita. Dan di paragraf terakhir katakan demikian. Allah yang kudus mengundang manusia yang merupakan partner perjanjiannya untuk mempertimbangkan ritme dan mengatur apa yang benar-benar diperhitungkan. Hubungan penyelamatan antara pencipta dan penebus dan ciptaannya yang suka melawan. Setiap pekan dengan kekuatan wewenang datang dari Allah, kita diperintahkan untuk masuk ke dalam perhentian yang telah diberikan kepada kita secara cuma-cuma dalam Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Inilah. Jadi kita belajar pada pelayanan Kamis, tanda bahwa kita adalah milik Allah, Sabat. Ketika kita menyucikan Sabat terus-menerus, ingat ini adalah perjanjian kekal antara Allah dan umatnya, dan ini juga apa? Sebagai hubungan penyelamat antara pencipta dan ciptaan. Pendeta, ada tambahan, Pendeta? Kalau saya bisa terjemahkan dalam bahasa lain, judul hari Kamis ini, tunjukin dong warna lu tuh apa gitu. Ya. Ya kamu tuh jelas, alamatnya tuh jelas. Nah, saya ingat pengalaman di kampus dulu, Jesli dan juga Norman. Jadi ada satu mahasiswa, nggak tahu apa dalam pikiran dia. Jadi satu ketika dia pakai ikat pinggang, gesper ya. Kepalanya mereknya lain, lalu kulit ikat pinggang di ujung belakangnya mereknya lain, lalu ring pertama mereknya lain, lalu ring yang kedua, tahu kan ring kedua itu, mereknya juga lain. Jadi waktu dia pakai kebaktian, ada orang lihat. Jadi komentarin,
ini ikat pinggang lu tuh mereknya apa sih sebenarnya, katanya. Kepalanya lain, lalu kulit belakangnya lain, ringnya itu lain. Jadi perlu tanda yang jelas. Ya, perlu tanda yang jelas. Ciri-ciri yang jelas itu perlu. Kenapa? Supaya orang lain itu tidak salah. Ya, supaya orang lain itu tidak salah. Jadi kembali, waktu saya masih direktur pemuda, saya selalu katakan begini kepada teman-teman orang muda. Kita sebagai orang muda itu alamatnya harus jelas. Warnanya harus jelas. Jangan abu-abu, jangan bingung, jangan membingungkan orang. Kenapa saya katakan demikian? Di satu sisi kita sering mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus, murid Kristus yang setia. Tetapi di kehidupan kita sehari-hari tidak mencerminkan itu. Dari contoh lifestyle kita. Lifestyle itu bisa jadi dari bahasa-bahasa yang kita gunakan, lalu musik-musik yang kita dengar, bacaan-bacaan yang kita baca, tontonan-tontonan yang kita lihat. Itu tidak mencerminkan bahwa kita itu adalah memang pengikut Kristus yang setia dan murid Kristus yang setia. Jadi pada waktu orang melihat kita, alamatnya nggak jelas. Bingung mereka. Nanti kita lanjutkan, Jesse. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan diskusi kita yang akan dibawakan oleh pendeta. Silakan, pendeta. Jadi apa resikonya pada waktu alamat itu tidak jelas, pada waktu ciri kita itu tidak. Pertama, kita tidak bisa dikenali oleh orang lain. Kamu tuh milik siapa sih? Jadi pada waktu kita mengajak orang lain bergabung sama kita, mereka akan bingung. Sama seperti waktu kita SMA dulu, SD, SMP, SMA, kan ada atribut tuh di sini ya. Lokasi, atribut, lalu nama, kan begitu. Biasa saya nggak tahu di Jakarta benar atau enggak, karena saya SMA di Bandung. Ini sering disembunyikan katanya, karena musim tawuran-tawuran dulu. Ya kan gitu. Jadi nggak jelas kan, bingung gitu sasarannya siapa. Jadi kita sebagai orang muda lah khususnya, dan sebagai orang Kristen secara umum, kita harus jelas alamatnya supaya orang tidak nyasar, ya, tidak nyasar begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya pada waktu pemilik akan mengambil miliknya tidak salah ambil. Ya, tidak salah ambil. Contoh, kok bukan itu yang diambil? Oh, orang tandanya nggak ada kok. Saya nggak mau ambil itu. Kenapa? Karena dia tidak mengakui bahwa saya sebagai pemiliknya. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada siapa? Kepada kita. Nah, tandanya itu apa? Ya sahabat tadi. Ya, jadi pada waktu si pencipta kita melihat kita, loh, sahabat itu kan sebagai tanda kebebasan. Harusnya dirayakan dengan penuh kegembiraan. Kok orang ini pada susah ya? Kan begitu. Nah, dampak yang ketiga, kita memperkenalkan kepada orang lain bahwa pencipta kita itu adalah pencipta yang seperti kita tampilkan. Betul. Nah, di situ yang menjadi persoalan. Dan itulah persoalan yang serius yang dipraktekkan oleh Musa dan Harun pada waktu bangsa Israel mengalami kehausan. Yang kedua kali kan Masa dan Meriba dan sebagainya. Jadi pada waktu di peristiwa pertama dalam Keluaran pasal 17, Tuhan katakan pukul, Musa pukul. Di buku Bilangan, Tuhan katakan bicara, Musa bicaralah kepada gunung batu itu, tapi dipukul oleh Musa berapa kali? 2 kali. Sehingga Musa melabelkan yang salah tentang siapa? Allah. Sehingga dia tidak diizinkan untuk masuk dalam tanah Kanaan. Nah, yang saya bayangkan, pada waktu kita tidak memberikan alamat yang jelas kepada orang lain, bukan hanya orang lain yang tidak masuk dalam kerajaan sorga, kita pun akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh siapa? Oleh Musa. Karena dia memberikan alamat yang salah tentang siapa? Tentang pencipta kita. Jadi kompleks ya. Tetapi kompleks ini bukan berarti menjadi sesuatu yang berat. Intinya adalah ya tadi itu, hari jadi.
kita bersyukur pernah dilahirkan, kita bersyukur pernah dilahirkan dengan cara merayakan hari jadi itu. Seperti pelajaran hari Kamis saya katakan, perayaan hari jadi itu ada di sana rotinya, ada goodie bag-nya yang dibagi-bagikan, dan juga ada gift yang akan apa? Diterima. Akan kita terima. Oke, mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Nggak ada? Norman seperti mau bertanya sebelum saya baca kutipan. Nggak ada pendeta. Oke. Mudah-mudahan ilustrasi dan keterangan yang saya sampaikan itu mempermudah kita menikmati Sabat itu. Iya. Jangan menjadi beban ya. Walaupun di pertemuan yang lain saya katakan jangan pernah bicarakan hukum khususnya Sabat lepas dari konteks hubungan dan cinta. Jangan pernah bicara kalau kita lepas dari hubungan konteks hubungan dan cinta, Sabat itu menjadi beban. Menjadi satu. Oke. Saya akan bacakan dari kutipan hari Jumat. Sepanjang pekan kita harus mengingat Sabat dan membuat persiapan untuk mentaatinya sesuai dengan perintah. Kita tidak sekedar memelihara Sabat sebagai masalah hukum. Seperti katakan tadi, jangan itu hanya hukum saja menjadi beban nanti itu. Lalu yang berikutnya, segenap sorga memelihara Sabat, tetapi tidak dengan cara yang lesu. Kita udah bicarakan tadi ya. Tidak melakukan apa-apa, tidur kayak di kampus dulu ya. Pada hari ini, setiap energi jiwa harus terjaga. Karena bukankah kita harus bertemu dengan Allah dan dengan Kristus Juru Selamat kita? Kita dapat melihat Dia dengan iman. Dia rindu untuk menyegarkan dan memberkati setiap jiwa. Lihat kalau acara hari jadi. Pada waktu roti kue ya, tart itu dipotong. Oke, kasih orang yang spesial. Pertama kali siapa? Orang tua. Papa mama. Papa mama. Lalu yang berikutnya orang yang paling kita sayangi, biasa adik kakak. Adik kakak. Itu biasa menunjukkan dia belum punya pacar kan gitu. Tapi biasanya kalau udah punya pacar lah. Biasanya begitu. Poin saya adalah kita harus menikmati Sabat itu kegembiraan karena orang tua kita ada di sana. Iya. Tapi pada waktu kita tidak punya hubungan baik dengan orang tua kita, begitu bicarakan hari lahir, aduh, dirayain lagi. Bokap nyokap datang, datang lagi. Coba bayangkan betapa mengerikannya perayaan hari jadinya. Tapi kalau hubungan dengan orang tua baik, dengan orang-orang di sekitar baik, hari jadi. Iya. Bokap nyokap datang nggak? Datang dong. Wih, benar. Harusnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Ilustrasinya. Pendeta. Pelajaran sekolah Sabat kita ini menjelaskan dengan rinci kepada kita, Sabat kiranya boleh menjadi bagian kita semua. Dan kita ingat bahwa Allah merencanakan Sabat untuk semua orang. Dan berkat penyegaran Tuhan menjadi masing-masing kita dan untuk setiap orang. Dan Sabat akan menjadi berkat dalam kehidupan kita kalau kita terus datang kepada Yesus dan menerima berkat-Nya. Kiranya pelajaran ini boleh memberkati kita semua. Kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.